Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Kalkulus kelas T. Di sini kami akan mengerjakan proyek Kalkulus 2. Dengan saya sendiri, Zihanur Aulia, NIM 06241095. Saya Sultan dengan 13240778. Saya Siastar Salmita Pasaribu dengan NIM 132415. Saya Dihitin Kalintikan Alwa dengan NIM 13241028. Saya Syakila Firman Matisara dengan NIM 13241074. Saya Aditya Rusanto dengan NIM 06241003. Kami akan memulai videonya. Tonton ya teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan dengan NIM 13241078. Jadi di sini kita akan membahas soal nomor 2, di mana ketika kita minum kopi, terkadang kopi itu terlalu panas dan juga terlalu dingin. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas bagaimana fisika ini tepatnya untuk mendinginkan, membantu kita menentukan waktu terbaik untuk menikmati kopi. Jadi yang nomor 1, jika setelah 10 menit temperatur kopi turun menjadi 75 derajat Celcius, tentukan waktu agar barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur yang ideal. Yang pertama, kita perlu mencari nilai sekar atau persanta yang diketahui pada T kecil sama dengan 10 menit, T besar dalam kurung 10 sama dengan 75 derajat Celcius. Maka 75 sama dengan 25 ditambah 70 pangkat K kali 10. Maka 10 sama 50 sama dengan 70 pangkat 10 K. Setelah itu kita tinggal paskan, maka 10 K sama dengan 50 per 70 sama dengan 5 per 7. Setelah itu 10 K sama dengan lem dalam kurung 5 per 7. Nilai konstantannya K sama dengan 1 per 10 lem 5 per 7 sama dengan 1 per 10 dalam kurung min 0,33647 mendekati min 0,033647. Jadi persamaan kopi adalah T besar dalam kurung T kecil sama dengan 25 ditambah 70 pangkat min 0,033647 T. Ini dari sini. Nah, setelah itu temperatur ideal kopi untuk dinikmati adalah antara 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Kita akan mencari waktu ketika kopi mencapai batas dan batas bawah dari suhu ideal. Yang pertama, untuk T dalam kurung T kecil sama dengan 60 derajat Celcius batas atas, maka 60 sama dengan 25 ditambah 70 pangkat min 0,033647 maka 35 sama dengan 70 pangkat min 0,033647 Nah, 35 ini didapat dari 70 dikurang 25. Setelah itu lanjut di atas pangkat 0,033647 T sama dengan 35 per 70 sama dengan 1 per 2. Nah, setelah itu min 0,033647 T sama dengan lem dalam kurung 1 per 2 sama dengan min lem dalam kurung 2. Maka dari itu T sama dengan min lem dalam kurung 2 per min 0,033647 sama dengan 0,693147 per 0,033647 sama dengan 20,60 menit. Itu untuk Celcius 60 derajat Celcius. Setelah itu kita dapatkan, kita hitung juga untuk T sama dengan 50 derajat Celcius. Batas bawahnya tadi sama dengan 50 sama dengan 25 ditambah 70 pangkat min 0,033647 T. Setelah itu pangkat min 0,033647 T sama dengan 25 per 70 sama dengan 5 per 14. Setelah itu didapatkan min 0,033647 T sama dengan 6 dalam kurung 5 per 14. Setelah itu T ini sama dengan 65 per 14 dibagi min 0,033647 sama dengan min 1,02165 per 0,033647
0,03347 sama dengan 30. Oke, di sini saya akan melanjutkan Zihanur Aulia 0624095. Jadi, jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, apakah barista membutuhkan waktu lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopinya? Jadi, sebelumnya itu disebutkan bahwa suhu lingkungannya itu ada 25 derajat. Di sini saya akan membahas yang 24 derajat. Suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat. Nah, persamaan suhunya menjadi T dalam kurung T sama dengan 24 plus 70 E min 0,033 sekian. Untuk T 60 derajat, di sini ada persamaannya 60 sama dengan 24 ditambah 70 E min 0,033 sekian. Hasilnya dipindahkan luasnya jadi 36 sama dengan 70 E pangkat min 0,03 sekian. Kemudian eksponennya ini dipindahkan dan menjadi 36 per 70 sama dengan 18 per 35. Di sini kita masukkan di bagian suhunya T sama dengan 18 per 35 per min 0,033 sekian. Akan didapatkan hasilnya sekitar 19,91 menit. Itu untuk suhu di 60 derajat. Nah, langsung kita uji juga di suhu 50 derajat. Tinggal diganti aja di bagian di sini, lalu didapatkan 26 sama dengan 70 E pangkat min 0,033 sekian. Kemudian eksponennya dipindahkan ke sini, lalu mendapatkan hasil 13 per 35. Jadi suhunya adalah 13 per 35 dibagi sama pangkat eksponennya, kemudian didapatkan hasil dengan 29,29 menit. Jadi dibandingkan dengan suhu yang sebelumnya, itu kan didapatkan waktu 20 sampai 30 menit. Nah, kalau untuk 24 derajat waktu yang dibutuhkan itu sekitar 19 sampai 29 menit. Lebih cepat untuk mencapai suhu ideal. Hal ini tuh masuk akal karena suhu lingkungan yang lebih rendah dan juga akan menyebabkan kopi mendidih lebih cepat. Nah, tadi 24 derajat, di sini kita suhu ruangannya diturunkan lagi menjadi 23 derajat. Jadi kayak lingkungannya itu 23 derajat. Persamaan suhunya sama kayak tadi, dibedakan aja diganti itu 23 plus 70 E pangkat min 0,033 sekian. Nah, untuk T 60 derajat kita uji di dua suhu ya, ada 60 dan juga 50. Untuk 60 sama seperti tadi caranya, tinggal diganti aja 60 sama dengan 23 plus 70 E pangkat min 0,033 sekian, dipindahkan luasnya lalu menjadi E pangkat min 0,03367 T sama dengan 37 per 70. Dimasukkan ke persamaan yang T, didapatkan hasil 18,90 menit. Nah, itu untuk 60 derajat. Untuk yang 50 derajat, kita ubah juga di bagian sininya, diubah lalu dipindahkan juga luasnya, terus E pangkat min 0,033 sekian akan didapatkan hasil 27 per 70. Di sini itu sebenarnya cuma perpindahan luasnya aja. Lalu dimasukkan ke yang sini sama dan akan mendapatkan hasil di 28,46 menit. Nah, dari suhu 23 derajat ini, waktu yang dibutuhkan itu sekitar di 18 sampai 28 menit. Hal ini lebih cepat juga dibandingkan dengan suhu lingkungan yang sebelumnya saya jelaskan di 24 derajat Celcius. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suhu dinaikkan, maka kopi akan mendidih lebih lambat. Oleh karena itu, barista akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan untuk soal nomor 3, di mana kita diminta untuk menentukan polinom Maclaurin berderajat 5, 6, dan 7 untuk fungsi T besar sebagai temperatur, dalam kurung T kecil sebagai waktu, serta membuat sketsa grafik dari polinom tersebut.
Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan yakni 1. Menentukan rumus umum polinom Maclaurin, di mana polinom Maclaurin merupakan bentuk khusus dari deret Taylor pada titik t kecil sebagai waktu sama dengan 0. Rumus umum polinom Maclaurin berorder n adalah sebagai berikut. P n kecil dikali t dalam kurung sama dengan t besar sebagai temperatur dikalikan 0 tambah temperatur turunan pertama dikalikan 0 dalam kurung dibagi orde faktorial dikalikan T sebagai waktu hingga seterusnya diulang sampai orde ke N. Seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian kita menghitung turunan fungsi T besar sebagai temperatur untuk T kecil sebagai waktu, di mana fungsi T besar dalam kurung T kecil sama dengan 25 tambah 2T kurang 0,0356 T kuadrat diturunkan hingga turunan ke-7. Adapun hasil yang diperoleh yaitu T dalam kurung 0 sama dengan 95, T turunan pertama dalam kurung 0 sama dengan min 2,352, T turunan kedua dalam kurung 0 sama dengan 0,0789, T turunan ketiga dalam kurung 0 sama dengan min 0,002665, T turunan keempat dalam kurung 0 sama dengan 0,000089, kemudian T turunan kelima dalam kurung 0 sama dengan 0,000003, kemudian T turunan keenam dalam kurung 0 sama dengan 1,01 kali 10 pangkat min 7, kemudian T turunan ke-7 dalam kurung 0 sama dengan min 3,39 kali 10 pangkat min 9. Di mana nilai-nilai ini didapat dari hasil turunan fungsi dan evaluasi pada T kecil sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya itu menyusun polinom Maclaurin. Dengan menggunakan hasil turunan diperoleh polinom order 5 yaitu P5 dalam kurung T sama dengan 95 kurang 2,352 T kecil tambah 0,03945 T kuadrat kurang 0,0004417 T pangkat 3 tambah 0,00037 T pangkat 4 kurang 0,0000025 T pangkat 5. Lalu untuk polinom order 6, P6 dalam kurung T kecil sama dengan P5 dalam kurung T kecil tambah T besar untuk orde 6 dikalikan dalam kurung 0 bagi 6 faktorial dikali waktu T pangkat 6 sama dengan P5 dalam kurung T kecil tambah 1,4 kali 10 pangkat min 9 T pangkat 6. Kemudian untuk polinom orde 7 ya ini sama dengan P7 dalam kurung T kecil sama dengan P6 dalam kurung T tambah T besar turunan ke-7 dikalikan 0 dalam kurung dibagi 7 faktorial dikali T kecil pangkat 7 sama dengan P6 dalam kurung T kecil kurang 4 kali 7 10 kali 10 pangkat min 12 T pangkat 7. Kemudian langkah selanjutnya membuat sketsa grafik, di mana pada grafik tersebut menunjukkan perbandingan antara polinom P5 dalam kurung T kecil, P6 dalam kurung T kecil, dan P7 dalam kurung T kecil terhadap fungsi T besar dalam kurung T kecil. Grafik tersebut memperlihatkan bagaimana setiap tambahan orde meningkatkan kedekatan aproksimasi terhadap fungsi aslinya. Kesimpulannya, dengan menambahkan lebih banyak suku dalam deret Maclaurin, aproksimasi fungsi T besar yakni untuk temperatur dalam kurung T kecil untuk waktu semakin akurat. Deret Maclaurin efektif digunakan untuk mendekati fungsi di sekitar titik T untuk waktu sama dengan 0. Grafik menunjukkan bahwa polinom orde lebih tinggi semakin mendekati bentuk asli fungsi temperatur dalam kurung T kecil. Terima kasih.